Apa kabar semuanya? Selamat Natal. Selamat tahun baru juga. Sehat semuanya? Banyak berkat? Banyak duit? Tepuk tangan dong. Ya. Menurut saudara-saudara nih, tahun 2022 ya, ada kepastian nggak sih? Wah, ada luar biasa. Padahal dari COVID ada apa? Omikron. Ada Delta terus Omikron. Kayaknya, nah, ada Tante Kron lagi. Wah, berarti kayaknya nggak ada kejelasan ya. Maksudnya udah selesai. Bahkan kemarin ada gempa. Ada yang ngerasain gempa Pak? Ada yang pusing? Saya kebetulan tuh di lantai dasar, lantai atas tuh katanya banyak yang pada pingsan malah katanya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita pandang-pandang saat ini 2022 tuh kayaknya aduh gimana sih? Nggak jelas nih. Delta sudah selesai, Omikron lagi. Omikron belum selesai, ada gempa lagi. Katanya bahkan ada dengan ada gempa susulan lagi. Jadi kayaknya keadaan harus kayak gelap, bener gak? Gelap nih kayaknya kalau tanya, gimana sih 2022? Awah gelap. Tapi tadi kita bilang, kita dapat nyanyikan firman Tuhan. Coba. Hidupku. Terus sekarang selama-lamanya ada firman Tuhan itu nggak berubah. Kondisi bisa berubah, tapi kasih Bapa itu tidak akan pernah berubah. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Kalau kita lihat di Mazmur 119 ayat 105 ya, dikatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya 2022 kita perlu firman. Katakan amin. Amin. Siapa yang baca Alkitab setiap hari atau paling enggak 2 hari sekali, angkat tangan. Wow, luar biasa. Berarti sering baca Alkitab ya. Karena kita perlu firman. Di saat ke-8 perlu terang. Terang itu apa? Firman itu sendiri. Nah, di firman dikatakan di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan apa? Rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Katakan amin. Amin. Jadi kalau ini bukan damai sejahtera, rancangan siapa? Bukan rancangan Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, kalau ibu-ibu menjalankan 2022 ada nggak damai sejahtera, itu bukan rancangan Tuhan. Ya, rancangan Tuhan itu selalu damai sejahtera. Kita sampai sehat saat ini itu karena damai sejahtera. Amin. Amin. Nah ya, saya mau kasih kesaksian sebelum saya masuk ke apa yang saya mau bagikan. Tanggal 25 saya ke Solo. Anak saya kan kuliah di Solo. Katanya tahun ini mulai offline. Udah mulai tatap muka. Jadi namanya anak cewek ya, ibunya itu worry banget. Kita udah booking satu kosan, tapi ibunya tuh mau ngeliat kosannya seperti apa. Apa kondisi kiri kanannya aman, apa kosannya enak apa tidak. Akhirnya kita datang ke Solo. Sekalian anak saya itu kuliah di Solo belum pernah ngeliat kampusnya. Akhirnya kita berangkat ke Solo tanggal 25. Banyak hal yang membuat kita tuh ragu. Yang pertama, kita mau naik pesawat. Naik pesawat harus apa? Tes swab. Kalau berangkat sendiri aman, paling 200 ribuan. Ini kita berangkat berempat, bisa 800 ribu. Pulang lagi, swab lagi, udah bisa 1 juta lebih. Dananya belum ada pada saat itu. Akhirnya kita putuskan bingung-bingung, udah naik mobil. Saya tuh belum pernah bawa mobil jauh dan paling males bawa mobil, jujur saudara-saudaraku. Karena udah kebiasaan kerja dulu enak gitu ya di kantor ada supir, jadi kemana-mana ada supir. Sekarang tuh malas ya jauh-jauh. Paling jauh saya tuh ke Bandung. Ke Bandung tuh udah paling jauh. Kemarin sampai Solo Jogja itu perlu mental karena jauh ya, apalagi mobilnya saya cek lagi. Karena pas kita hitung, yang paling the best adalah naik mobil. Naik mobil pun informasinya harus tes antigen karena takutnya di jalan diperiksa, ya, hitung, duitnya belum ada, saudaraku. Tapi kata istri saya, gimana saya, berangkat gak saya? Sudah berangkat, gitu dia. Saya dengan percaya aja, karena saya tahu rancangan Tuhan itu damai sejahtera.
Dan ini untuk anaknya sendiri, gitu ya. Saya percaya di tanggal 23 saya dapat berkat. Berangkatlah kita. Dana sudah ada, tapi kondisinya swab atau tidak. Kalau swab kan 400.000 sendiri lagi. Kita hitung itu duitnya kurang bakalan nih. Pulang pergi bisa 800.000 lagi. Akhirnya saya nanya, perlu swab gak? Saya bilang, udahlah, kalau Tuhan lancarkan semuanya lancar, gak usah swab. Terus ada lagi ganjil genap. Ada yang tahu kan ya? Kalau keluar kota itu ganjil genap. Mobil saya tuh ganjil. Jadi kita nentuin waktu pas tanggal 25 harus berangkatnya. Berangkat jalan ke Jogja, ke Solo dulu, ke Semarang, baru ke Solo. Puji Tuhan itu karena Tuhan tuh baik banget sama kita. Di Solo ada pemeriksaan. Macet gitu ya. Pas kita udah sampai Solo, udah aman nih. Kita pikir di sampai Solo tuh udah aman. Pas udah jemput, ada salah satu keluarga jemput. Pas lagi jalan mau ke Nyekar gitu ya, ada neneknya istri saya, kuburannya mau di sana. Pas sampai sana ada rame-rame. Sebentar, ada apaan ya? Enggak tuh ada pemeriksaan. Deg-degan nggak? Deg-degan. Takut nggak? Takut. Sesuai gimana nih saya? Udah, kalau Tuhan lancarkan sampai Solo, kita lancarin juga ke depan. Saya bilang gitu. Saya punya iman tuh bener-bener apa kalau Tuhan kasih tuh nggak mungkin sia-sia. Gitu ya. Amin. Ya. Di perjalanan, mobil jalan, saya di pinggir. Saya lihat, Tuhan, Roh Kudus kasih hikmat ya ke kanan karena macet tuh. Saya ambil ke kanan. Yang lain ini berhentiin, kita lewat. Amin. Bukan karena hebatnya saya, tapi saya pegang firman. Di saat ada kegelapan, gelap nih, kayaknya bakalan kena nih. Saya pegang firman. Akhirnya terang. Ada amin? Jadi 2022 itu kita perlu firman. Katakan perlu firman. Baca Alkitab. Ada yang belum punya Alkitab? Punya semua? Tekan terakhir. Kalau yang belum punya Alkitab, tahun ini kita mungkin ngadain kali ya, kasihan. Tapi dibaca. Ya. Yang belum punya Alkitab, angkat tangan, kita akan coba usahakan ya. Ya, kalau yang bisa baca juga, ada yang nggak bisa baca? Saya rasa bisa semua ya. Ya. Sekarang ada yang bawa Alkitab? Nggak ada Alkitab, sekarang udah di HP semua ya. Hebat, luar biasa ya. Oke, sepanjang perjalanan saya mau sharing adalah sepanjang perjalanan saya ke Solo pulang pergi, Tuhan banyak ajarkan banyak hal, terutama untuk menjalani 2022. Ya, kalau saudara-saudara tangkap, ya, kalau saudara-saudara peka, kalau saudara-saudara haus, percaya 2024 saudara-saudara akan berubah. Katakan amin. Amin. Banyak hal, tapi saya bagikan 2 saja. Pertama adalah Tuhan ajari saya cara memandang sudut pandang yang berbeda. Ya. Pada saat tadi saya naik mobil harusnya swab, saya lihat harusnya ada pemeriksaan. Tuhan ajari saya pegang firman, belok ke kanan, ambil ke sisi kanan, lancar. Ya, Tuhan ajarkan sudut pandang yang berbeda. Saudara-saudaraku, saya percaya 2024 saat kita ketemu sini lagi akan banyak perubahan dalam kehidupan saudara. Ya. Tapi saudara-saudara harus berubah. Tadi Bang Amos ajarkan tentang setiap musim tuh ada waktunya. Ya. Kalau saudara-saudaraku kondisi kayak gini, 2024 pasti berubah. Katakan amin. Amin. Ya. Yang punya duit 50.000, besok 100.000. Amin. 1.000.000. Amin. Tapi harus berubah, harus berani berubah. Ya, dalam pola pikir, dalam sikap, ya, harus berani berubah. Terutama dalam sudut pandang. Ada yang tahu nggak? Kalau kita lihat ya, Kejadian 6 itu Nabi Nuh tuh suruh buat bahtera. Ya, dia nggak tahu tuh gambarannya apa, dia buat aja, dia susun aja. Padahal kalau zaman sekarang kalau kita mau buat rumah aja harus ada desainnya, harus ada ukurannya, harus ada angkanya berapa nih habisnya. Nabi itu cuma suruh buat bahtera, bahkan baterainya itu garis bukit. Banyak orang ngetawain nggak? Banyak. Tapi Nabi itu terjalani nggak? Jalani, karena dia mempunyai sudut pandang yang berbeda. Orang-orang bilang gila nih orang, gila. Dia tahu firman Tuhan tuh pasti aman untuk dia. Amin. Amin. Ada yang tahu nggak? Nih ya, dibuatnya dari kayu kofir. Itu kedap suara dan kedap air.
Dan kalau misal ada yang pernah nonton film Nuh, itu ada filmnya, dia hanya bisa melihat ke atas, kiri kanan nggak lihat. Artinya apa? Di saat itu kan Tuhan sedang menghukum, sedang lagi menghancurkan bumi. Kayaknya sudah tidak ada harapan. Nuh suruh lihat apa? Lihat ke atas. Nuh suruh lihat apa? Ke atas. Dia nggak boleh lihat kiri kanan, suruh lihat ke atas. Supaya apa? Lihat ada Tuhan. Lihat ada Tuhan. Amin. Saudara-saudara melihat kayaknya nih di depan gue nih kagak ada kejelasan. Kok kayak keadaan ini kagak ada kepastian. Lihat kemana? Lihat ke Tuhan. Ya. Tapi jangan setiap jalan lihat ke atas terus. Nanti ngambang. Saat tidak ada jalan kita lihat Tuhan. Makanya perlu firman. Amin. Ya. Yang kedua, ceritanya masih ingat gak? Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang di Lukas 9 ayat 12-17. Saudara-saudara nanti baca ya. Nah, kalau kita lihat di situ kan kondisi sudah malam. Sudah malam arti ada gelap. Sudah mau gelap. Orang-orang tidak ada makanan. Artinya apa? Cuman ada 5 roti 2 ikan. Tapi cara lihat Tuhan Yesus melihat pemandangan yang berbeda. Ada yang tahu? Saat Tuhan Yesus megang 5 roti 2 ikannya, dia kemana? Di saat kekurangan, dia melihat ke atas. Dia melihat kasih Bapa. Katakan amin. Amin. Saudara-saudaraku, kalau lagi kurang, lihat kantong atas. Saya suka ngajarin, lihat tuh saldo atas, jangan lihat saldo bawah. Jangan lihat dompetmu. Dompet kita tuh ada batasannya. ATM kita tuh ada batasannya. Tapi kalau atas nggak pernah ada batasannya. Katakan amin. Amin. Bilang colek, lihat kantong atas. Coba lihat kantong atas. Ya. Ya. I hope ini berjalan, bukan lihat kantong kita, tapi kamu selalu lihat kantong atas. Haleluya. Amin. 15 tahun bagi gitu. Udah saat 2006. Udah hampir 15 ya gitu. Udah ya. Udah lewat ya. 15 tahun. 15 tahun. Kan kalau lihat kantong kita selesai. Udah selesai. Biaya itu berapa bener? Lihat Covid kita selalu diberkati ya. Itu dari mana? Karena kita lihat kantong atas. Amin. Tuhan tinggal gerakin bendera-bendera. Yes. Berkatin. Ya. Jangan pernah melihat level kita lagi kurang, jangan minta-minta, saudaraku. Lihat kantong Tuhan, aku kurang Tuhan, aku butuh Tuhan. Tuhan nanti tinggal gerakin, nggak perlu diminta, dikasih sama orang. Katakan amin. Amin. Ya. Nah, ada yang tahu juga nggak? Di tahun 2022, di cerita ini ya, saat Tuhan mengangkat itu, dia langsung ngasih ke orang-orang nggak? Dia kasih ke murid-muridnya. Supaya murid-muridnya itu baru membagikan. Artinya apa? 2022 Tuhan mau kita semua jadi berkat. Katakan amin. Amin. Ya. Kalau saudara-saudara tangkap, kalian mau jadi berkat, percayalah kalian pasti diberkati. Amin. Bertahun-tahun kami menjalani ini, kami sangat-sangat diberkati dan memberkati. Semua lewat kita, bukan saudaraku, bukan. Karena selalu kita lihat kantong atas. Amin. Amin. Ya, 2022 saudaraku sudut pandangnya berbeda. Di saat kekurangan kau berani memberkati. Di saat kekurangan kau berani memberkati. Saya sering kasih satu kesaksian ya. Di Solo, saya sama istri saya mau mampir ke rumah saudara-saudara. Biasanya tuh mereka tuh ada tradisi bagi-bagi berkat. Kita tuh jalan ke Solo tuh uang tuh benar-benar pas-pasan. Pokoknya benar-benar pas-pas, pokoknya benar-benar pas-pasin gitu ya. Disuruh berkatin. Terus istri saya nanya, saya kita nanti berkatin tante-tante ya. Oh ya sudah berkatin aja. Ada gak duitnya? Ntar juga ada. Saya bilang. Dia lagi nunggu bonus. Terus saya bilang, ntar juga ada bonus kamu gitu dia. Kata istri saya, paling bonus 1 kali saya. Itu juga untuk nutupin nanti kita yang lain-lainnya makan-makan mau jalan-jalan gitu. Saya bilang percayalah. Saya selalu pegang 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan sudah siapkan untuk kita. Katakan amin. Saya bilang nanti 2 kali, bahkan lebih 2 kali saya bilang. Saya berkata gitu, yakin banget. Yakin, karena Tuhan berkata seperti itu. Akhirnya
Dia cek, gimana bonus turun nggak? Udah saya. Dari kantor berapa? 1 kali, kata dia. Tapi totalnya lebih dari 2 kali. Katakan amin. Haleluya. Ya. Artinya di saat kita berani memberkati, Tuhan berkati kita. Nggak selesai sampai situ, saudaraku. Saya bilang, udah kamu jangan berkati, aku yang berkati. Saya bilang, bonusnya untuk kamu aja. Saya ngomong begitu, ada teman, Pak, Bapak kan sering berkati kami, Pak. Boleh Pak ya, kami berkati Pak ya. Nggak usah, saya bilang, saya berkati aja. Enggak Pak, tahun ini kami mau berkati Bapak. Dikasih berkat. Dan saya lihat istri saya berapa butuhnya saya. Sekian. Orang itu memberkati lebih dari yang saya butuhkan. Katakan amin. Lihat kantong? Waktu itu kita belum tahu ya. Lihat kantong? Atas. Kurang nggak pada saat itu? Kurang. Tuhan Yesus sudah begitu. Kurang 5 roti. Bagaimana ngasih 5.000 orang? Benar nggak? Tapi tadi saudara mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Kau punya seduit sedikit? Terima kasih Bapak. Ujung-ujungnya 500 kan berlebihan nggak? Berlebihan. Artinya saat kau pegang firman itu cerita itu bukan hanya cerita dongeng, saudara. Itu saat kau pegang itu terjadi dalam hidupku. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Belajar sesuatu ya. Yang pertama sudut pandang. Jangan lihat yang di depan mata, tapi selalu lihat ke atas. Itu yang sandaran di tembok jangan tidur ya. Coba colek dulu tuh Bapak. Colek dulu. Dalam kali. Amin Pak. Amin. Yang kedua, Tuhan kasih tahu ke saya pakai jubah yang baru. Amin. Kita buka ya. Kan ini tahun baru ya. Amin. Tahun baru harusnya pakai jubah yang baru. Ya. Nah, dikatakan di Lukas 5 ayat 37-38 dikatakan begini. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sehingga jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyak kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Katakan amin. Amin. Kantong baru itu apa? Jubah. Jubah kita itu apa? Pola pikir. Ya. Pola pikir. Sikap. Kalau kata Bang tadi apa? Manage Bang ya. Menata apa yang Anda punya tuh ditata. Tuhan Yesus itu cuma 5 roti 2 ikan tuh dia tata, dibagi-bagi ke orang-orangnya. Dia tata dulu dengan yang ada tuh dia tata. Sehingga berkecukupan. Nah, saya mau saya mau 1 orang kali ya. Siapa? Asep. Nah, Asep tidur tuh. Sep. Sep. Daripada tidur sini Sep. Sini Sep. Sini dulu. Sini daripada tidur. Sini Sep. Sini. Beri tepuk tangan untuk Asep dong. Perlu di ini. Sini, nggak usah takut daripada lu tidur di belakang. Ya. Nah. Ya udah tidur situ. Nah, tidur di sini. Nah. Saya punya kemeja. Saya mau jubahin Asep ya. Saya tanya sama Bapak ini. Jadi kita belajar sesuatu ya. Belajar sesuatu. Tapi udah mana belum, Sen? Belum main Sep untuk cincaan nih. Nah, keren gak Sep? Ya. Tapi keren lagi kalau mandi. Jadi pada saat Asep memakai jubah, pakai kemeja yang merah, kemeja yang belakang dalamnya itu udah nggak kelihatan. Betul ya? Pak Jody, kalau rambut begini sudah kayak Tuhan Yesus. Tapi kalau disebut Jawa-Nawan di duluan ya. Udah kayak Tuhan Yesus, benar gak? Artinya apa? Asep tuh lebih rapi, benar gak? Ya.
karena dia memakai baju yang baru. Ya. Sikapnya jadi lebih keren nggak? Pak Jaga Jody, nggak? Pak Jody, Jaga. saya tanya lagi sekali lagi. Kalau jubah baru, celana baru nggak ya? Sebenarnya nggak ada masalah, sebenarnya kita berikan juga nih ya. Harusnya sikapnya harus yang baru. Kalau yang tadi suka marah-marah, nggak jadi marah-marah. Amin kan? Nah, lebih ganteng kan? Masa orang ganteng marah-marah? Orang ganteng itu senyum kayak saya. Kasih senyum dulu saya ya. Ya, jadi sikap itu harus berubah dengan begitu jubah baru. 2022 juga harus begitu. Saat kau memakai jubah baru bersikap akan ada perubahan. Oke, Sen? Ya, beri tepuk tangan untuk Asen. Asen, Sen. Ya. Kenapa Asen bisa berubah? Karena ada yang mengupper dia. Benar kan ya? Nah, saya mau challenge lagi ya sebelum ke penutup ya. Siapa ya? Coba. Baik, Iwan, sini. Tadi kan kita belajar jubah baru, tadi juga belajar sudut pandang, memandang. Dia kan tambah ini, Cantik. tambah muda dia. Kayaknya ada yang berubah nih. Pakai kacamata dulu. Ganteng nggak? Ganteng. Keren kan? Nah, kita tanya sudut pandang dia ya. Menurut Bapak, ini terang apa agak gelap? Agak gelap ya. Coba dibuka. Lebih terang. Coba pakai lagi. Kenapa? Nah, harusnya Pak Jody, katanya Jopar mau itu kacamata. artinya apa? Cara sudut memandang kita, kadang-kadang kita dihukumi dengan apa yang di depan kita, saudara-saudara. Coba kalau nih, kali ini agak gelap ya. Coba Bapak buka. Terang kan? Nah, sekarang coba Bapak keluar. Jadi terang lagi. Ya. Berarti nggak jadi dikasih tuh kacamatanya Pak. Iya, karena gelap nggak jadi kasih ke yang lainnya coba ya. Bapak, ini Bapak jatuh untuk Bapak. Pak. Oh, Ya, silakan ya. Ya, artinya saat kita pakai kacamata tuh kadang-kala nutupin. Nah, tertutup. Sehingga nggak bisa lihat terangnya rencana Tuhan. Amin ya. Nah, masih dulu. hah? Ada satu lagi kacamata. Oke. Belajar sesuatu kita? Amin. Amin ya. Amin ya. Nah, ini yang Tuhan ajarkan sama saya. Saya berharap, saya sungguh-sungguh rindu saudara-saudara merasakan apa yang kami rasakan. Kami itu mempunyai belajar untuk taat, belajar untuk diajar sama Tuhan untuk apa? Belajar taat. Ya. Nah, saudara-saudaraku tahu gak? Ada yang dikatakan perlu iman sebiji sesawi aja untuk apa? Menggeserkan gunung. Ya. Saudara-saudara tahu gak? Gunung itu apanya? Hah? Banyak orang berpikir perlu biji sesawi untuk menggeser gunung masalah kita. Di akhir tahun Tuhan ajarkan ke saya, sebetulnya bukan masalahmu yang kau bisa geser. Begitu kamu geser, masalahmu tetap ada. 2022 COVID masih ada gak? Masih ada. Beda aja modelnya. Kita udah doa gak? Kita udah doa. Kita ada yang doa puasa gak? Udah. Tapi tetap ada. Nah, ada gempa lagi, ya. Gunung itu bukan masalahmu, saudaraku. Rasa tidak percayamu yang kau harus singkirkan. Amin. Amin. Jadi cukup biji sesawi itu apa? Rasa percayamu akan rencana Tuhan dalam kehidupanmu di 2022. Jadi bukan masalahmu yang kau geser dengan iman percayamu, tapi rasa tidak percayamu harus kamu geser
Supaya apa? Bisa melihat bahwa Tuhan sudah siapkan yang luar biasa di luar tahun 2022. Makanya sudut kacamatanya harus berbeda. Amin? Amin ya? Oke, saya challenge ya. Kita banyak belajar sesuatu ya. Nah, menurut saudara-saudara, ini warnanya apa? Hah? Nggak ada yang buta warna kan? Harusnya warna merah pokoknya. Ini warnanya apa? Krem. Coba ada putih apa krem apa? Ini nih. Hah? Kalau putih itu ini, kalau putih itu tuh. Krem ya, krem. Kalau menurut saya putih. Saudara bilang krem. Kalau menurut saya putih. Karena saya nggak ngeliat koper depannya. Saya lihat koper dalamnya. Putih. Ya. Saudara-saudara harus berani belajar melihat masalahmu ada, tapi ada putih kasih Yesus dalam diri. Amin. Amin ya. Jadi cara sudut pandang, cara pakai baju jubah, pola pikir harus berubah. Sekarang saya tanya ya sama saudara-saudara ya. Ini misalnya, ini warnanya apa? Krem ya, tapi dalamnya putih ya. Saya tulis di sini tabur, harus nabur. Tadi kan kita belajar nabur ya, bener ya? Nabur berapa ya? Taruhlah 10.000 lah ya. 10.000 untuk IHOP, 10.000 untuk Agos gede untuk IHOP ya. 10.000 untuk IHOP. Saudara-saudara ada berani ngambil gak amplop ini? Hah? Siapa? Ibu berani ambil? Silakan. Ibu berarti nabur 10.000 untuk IHOP. Boleh Bu? Ibu ambil coba tabur Bu ke 10.000 Bu ke IHOP. Ya. Enggak usah, Ibu langsung tabur aja, ada 10.000-an. Coba kita praktek ya, kita belajar praktek ya, supaya firman itu nggak hanya teori. Nah, Ibu belajar, tabur 10.000. Sayang amplopnya cuma satu Pak. Banyak yang mau nabur ternyata. Saya mau nabur untuk IHOP, angkat tangan. Wah, luar biasa IHOP bukan. Ya. Kita belajar sesuatu ya. Nah, Ibu, taruh 10.000-nya di situ. Kita hari ini nggak ada persembahan ya, nggak apa-apa ya. Nah, itu ada amplop putihnya Bu ya, benar Bu ya. Ibu kasih ke bendahara kita. Ya. Nah, amplop putihnya kasih Ibu, nggak apa-apa. Itu kan amplopnya. Ya. Amplop putihnya. Kasih Ibu ya. Kita kasih Ibu aja, kasih Ibu. Nah, kasih Ibu. Nah, ya. Oke. Nah, Ibu boleh buka Bu amplop putih itu. Keluarkan. Ambil Bu. Belajar sesuatu kita ya. Kau berani nabur di saat kekurangan. Ya. Saya amplopnya saya siapin 1. Kalau 100 saja, wah semuanya saya ikutan Pak. Tapi kita belajar ya. Ini hanya praktek aja. Artinya apa? Di saat kekurangan berani nabur. Tuhan tuh sudah siapkan. Seperti saya bilang, warnanya kuning. Tuhan udah siapkan besar. Berani gak kamu ngambil? Berani gak kamu ngambil untuk nabur? 2022 itu akan banyak pekerjaan Tuhan yang kita harus genapi. Tuhan tuh gak bisa kamu doa, Tuhan butuh uang. Tuhan tuh di bawah, nggak mungkin. Tuhan perlu orang-orang yang dia berkati untuk orang itu memberkati orang yang lagi berdoa, Tuhan aku butuh uang. Siapa mau jadi berkat? Angkat tangan. Wow. Siapa mau diberkati? Angkat tangan. Wah, lebih banyak mau diberkati. Ya. Kau harus belajar. Kita harus belajar jadi berkat. Nggak mau, dikasih yang lain. Ibu ini yang lebih cepat. Yang lain nggak mau, dikasih yang lain. Berkat itu ditawarkan sama Tuhan. Mau gak kau jadi berkat? Nggak mau, ya Tuhan kasih yang mau. Kalau tadi ada cepat lari ke sini, dia yang pertama kali.
Amin ya. 2022 Tuhan mau genapi semua janji-janjinya untuk anak-anak Tuhan. Siapa penggenapannya? Kita semua. Katakan amin. Amin. Ya, bilangin, aku mau jadi berkat untuk kamu. Aku mau jadi berkat untuk kamu. Aku mau jadi berkat untuk kamu. Tuhan tuh nggak ngelihat angkanya, saudaraku, tapi dilihat hatinya. Seberapa besar Anda berani menabur di saat kekurangan. Percayalah, kalau kau merasa kurang, selamanya kurang. Pak, nanti aja Pak, kalau saya udah lebih Pak, baru saya berbagi. Percayalah, tidak pernah jadi berbagi. Tapi di saat kau berani berbagi, di saat kekuranganmu, Tuhan tuh udah siapkan luar biasa. Saya tuh berkali-kali, kayak tadi kan saya udah cerita ya, saya belum tahu dapatnya berapa. Saya bilang udah saya berkatin. Tuhan udah kirimin. Karena Tuhan sudah memang benar-benar luar biasa menyiapkan untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita lihat cerita tadi, banyak tidak menangkap Tuhan tuh ngasih berkatnya itu nggak langsung ke orang, tapi dia suruh murid-muridnya supaya murid-murid itu tuh jadi berkat bagi banyak orang. Kita ini murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Artinya kita siap jadi berkat bagi banyak orang. Boleh katakan lagi, aku mau jadi berkat untuk kamu. Bilang, aku mau jadi berkat untuk kamu. Ya. Amin. Bagaimana kita bisa hebat? Karena kita tahu ada Yesus dalam diri kita. Itulah jubah yang sebenarnya. Itulah yang merubah kita. Nanti kita terima tubuh darah ya sebentar ya. Yohanes 6 ayat 56 dikatakan apa? Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, aku tinggal di dalam dia tinggal di dalam aku. Artinya apa? Yesus ada di dalam kita. Ada yang belum pernah terima tubuh darah? Setahun ini semua udah pernah terima? Sudah terima semua ya? Artinya bilang ada Yesus dalam diriku. Bilang gini-gini ada Yesus dalam diriku. Bilang ke kiri kanannya. Ya. Bilang saya gondrong-gondrong ini ada Yesus dalam diriku. Percaya bahwa Tuhan beliau ada di kita ya. Ini Pak, kemarin saya di situ. Di sini, contoh nih, yang di situ, kan saya bilang di sini Om, ya kan? Berapa? Terserah. Ada, saya kalau boleh Pak, Tuhan Yesus ini saya berhenti dari mobil, bilang 1.000. Amin. Tuhan ya Pak. Amin. Makasih bilang, Tuhan, makasih Tuhan, makasih bilang. Jadi kalau kita nggak ada duit, 5.000 ya. Kita bilang kita mau Tuhan benar Pak, jangan minta manusia ya. Amin. Saya ya, saya juga kayak kita ya. Kita bilang, ada berapa 5.000? Jumpa di atas ya, bilang sama Tuhan. Dapat berapa? Kayak go ya. Tuhan benar. Habis itu langsung minum air putih ya. Habis itu langsung minum air putih. Ya, berarti kamu tuh udah sangat-sangat diberkati. Ya. Asep percaya ada Tuhan kan? Iya Bu. Jangan marah-marah kayak tadi ya. Sekarang udah pakai jubah baru. Siap. Coba buka dulu, Sep. Senyum dulu, Sep. Buka dulu maskernya, Sep. Kasih senyum ke semua orang, bahasa ngomong. Ya. Selamat siang dulu. Oke. Ya, balik lagi ya. Kita nangkap sesuatu ya. Yang pertama, di 2022 sudut pandang kita harus berbeda. Kita tidak melihat masalah, tapi kita lihat apa? Kasih Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, kita harus apa? Pakai jubah yang baru. Ada Yesus dalam diri kita. Setiap orang melihat kita tuh mesti lihat Yesus. Waduh, bagaimana kita bisa meng-hire atau mengajak orang di seberang sana untuk mengenal Yesus kalau karakter kita kurang bagus. Tapi kalau karakter kita, wah nih orang senyum aja, punya duit nggak punya duit senyum aja, happy aja. Lu gimana sih? Karena gue tahu, gue lihat kantong atas. Wah, kantong atas siapa? Kantong Yesus. Gue ikut Yesus dong. Saya tadi, beda dong. Ya, kita nggak tahu. Ya, pakai jubah yang baru. Jadi
tadi Oma Merlin, awal tahun baru saya mengalami persis seperti itu buat saya. Amin. Saya menabung, tiba-tiba saya turun ibadah, ada yang menabung buat saya bingung. Ya. Luar biasa itu dari Jadi jangan takut nabur, saudaraku. Kalau kau pikir pakai kantongmu nggak akan pernah cukup. Ya. Oke, saya tutup ya. Pemenang itu melihat masalah bukan menjadi kendala, tapi melihat masalah menjadi tantangan atau peluang untuk menjadi pemenang. Dan kita orang lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan untuk Yesus. Yuk kita terima kasih saudara ya. Boleh dibagikan ke saudaranya?